Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk share pengalaman saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemarin adalah kita mengupdate existing project dengan file updatean yang kita terima. Sepanjang pengalaman saya mengupdate schedule di software Primavera itu bisa melalui tiga cara ya. Pertama, bisa langsung diupdate di schedule yang kita buat di software Primavera itu. Jadi actual start, actual finish, actual labor unit, remaining duration, ya, actual cost, remaining cost, remaining, ya, dan banyak lagi yang kita update. Kemudian dengan cara yang kedua itu bisa export import dengan bantuan Excel. Nah, yang ketiga adalah mengupdate dengan cara share, karena software Primavera itu extensionnya share, maka kita update juga melalui extension share, ya, updatean yang kita terima dari inputan, ya, baik dari project engineer, ya, supervisor, foreman, project manager, melalui share by share, karena mereka mungkin bisa mengupdate langsung di schedule yang ada di program Primavera ini. Setelah kita update existing project dengan file updatean melalui extension share by share, maka kita cek kembali apakah, ya, predecessor dan successornya itu sama, relationshipnya sama, budget labor unitnya sama, budget actual runningnya sama, ya. Langsung saja, bagaimana cara mengecek schedule yang kita update sesuai dengan file updatean. Nah, di sini kita buka tools, kemudian kita pilih report, ya, kita pilih report. Nah, ini maka akan muncul, ya. Kita klik di sini di schedule, ya. Kemudian kita klik tanda plus ini, ya, add, kita klik, ya, ini kita create new report. Nah, kemudian next, kemudian kita pilih activity relationship, ya. Kemudian next. Nah, ini ada pilihan seperti ini, ya. Kemudian kita pilih next. Kolomnya, ya, kita tambahkan di sini adalah predecessor ID, kemudian successor ID, ya, ini, kemudian ada juga itu, ini successor project agar kita mengetahui kode project existing dengan kode project updatean. Kemudian ini relationship type-nya kita pindah ke sini, dan ini kita edit, ya. Jadi kenapa perlu kita edit? Karena ketika kita hasil dari ini nanti CSF itu adalah namanya berbeda dengan di sini, predecessor ID, tapi ketika di hasilnya adalah activity ID. Nah, kita harus membuat spesifik, kita sebut ini predecessor, dan oke. Atau kita bedakan, ya, ID predecessor, oke. Nah, di sini keluar, ya. Kemudian di sini kita edit juga ID successor. Nah, ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita sort, ya. Ini berdasarkan WBS level. Nah, kita sort di sini, kita tambahkan di sini, yaitu predecessor ID.
kemudian ascending ya, dari A sampai Z, bukan dari Z sampai A. Oke, kemudian klik OK, kemudian kita klik next, kemudian di sini nama ini kita ganti check after update, kemudian pilih next, kemudian pilih run report, kemudian kita pilih delimited text file, kemudian kita letakkan di sini adalah di folder mana yang kita letakkan di desktop ya. Kita beri karena sebelumnya ini udah ada, nanti kita bikin unique, kita pilih tambah nama 1, save, kemudian OK. Nah ini keluar. Nah, ini. Kemudian kita filter di sini. Nah, untuk mengetahui ini projectnya ya, ada ini. Nah, ini kita klik ya, kita taruh angka 1 di sini. Oke, kita clear filter, kemudian kita, nah ini project ini ya, adalah updatean. Kemudian project ini adalah project existing. Nah ini ada ID predecessor. Karena ini hierarki ya, sesuai dengan WBS level, kita tambahkan satu kolom di sini, yaitu predecessor ID. Kemudian kita sort di sini relationship ya, hanya 4 FF, SF, SS. Oke. Nah ini kita trim. Oke. Nah itu kita trim, selesai ya, antara kiri dan kanan sama. Oke, setelah itu kita clear tadi ya, filteran tadi, kemudian ini yang di kolom B kita copy dan kita paste value. Nah ini selesai. Kemudian ya kita pilih di bawah project baseline ini, kita freeze ya, kita freeze di bawah project. Nah, ingat di sini kita freeze di sini, freeze, kemudian kita cari angka 1 tadi. Nah ini dia. Nah, berarti kita ambil dari sini, ini project reference sebagai untuk mengupdate project existing, kemudian kita taruh di sini ya. Oh di sini ya, di nomor 6, sorry, sini. Nah ini. Oke. Nah, berarti yang ini kita hapus. Oke, setelah kita hapus, kita cek predecessor, successor ya. Yang kita butuhkan adalah predecessor, successor. Nah, berarti dari dan relationship. Berarti dari kolom E sampai J kita hide. Kemudian ini yang kita butuhkan juga hanya ini ya, predecessor ID, successor ID, relationship, ini kita hide. Nah, kemudian ya kita cek ya, berarti predecessornya ini dengan predecessor updatean ya, existing dengan updatean apakah sama juga halnya dengan successor existing dengan successor updatean sama. Kemudian kita lihat hasilnya ya. Ini caranya klik 2 kali ya, hingga muncul tanda panah, kemudian klik 2 kali, maka dia akan menggunakan rumus yang di atas kepada semua rumus yang di bawah. Kemudian di sini kita filter ya, di sini ya, Ctrl Shift tanda panah ke kanan ya, kemudian Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Nah ini di semua ya. Kemudian kita buka filterannya, kita filter kembali, kita cek di sini true and false nya di mana. Nah ini true semua ya, jadi predecessor ID nya sama, kemudian
Successor ID-nya juga sama. Ya, kita cek formula, kemudian kita calculate now. Ini sudah dikalkulate, atau untuk lebih memastikannya klik F9 ya. F9 untuk calculate ya. Kemudian kita cek relationship-nya. Ini kita cek relationship-nya antara existing project dengan file updatean. Ini sama dengan ini, sama dengan ini true. Nah, ini keluar true, kemudian kita letakkan di sini hingga muncul tanda panah, kita klik 2 kali. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini juga hasilnya true. Ya. Untuk memastikan bahwasannya project existing, schedule existing yang ada di software Primavera, kemudian kita dapat updatean sama-sama juga extensionnya share dari tim kita, ya, kita bisa langsung dengan share by share di update-nya. Ini cara mengecek predecessor ID, successor ID, dan relationship. Apakah ada tambahan di sana atau tidak? Apakah ada perubahan relationship-nya atau dirubah? Nanti ini perlu kita cek. Demikianlah bagi sesi kelanjutan dari sesi kemarin mengupdate schedule Primavera share by share. Kita cek activity ID, activity ya, predecessor ID, successor ID, dan relationship. Demikianlah dari saya ya. Semoga, nah ini ya, maaf, ini kemudian kita pilih next. Nah, ini kita pilih save. Oke. Nah, hasil savean tadi ini ya, check update, check after update. Jadi suatu saat kita membutuhkan layout ini atau susunan formula ini, kita tinggal klik ini aja, run update, run report ya, run report. Itu. Demikianlah share dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.